Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan meneruskan topik tentang sistem LTI waktu diskrit. Di video atau pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang bagaimana menyatakan sinyal sebarang sebagai kombinasi linear dari impuls. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana respons sistem LTI untuk input berupa impuls dan input lain yang terbatas. Ya. Yang pertama kita akan lihat bagaimana respons impuls didefinisikan. Respon impuls ini merupakan karakteristik dari sistem LTI itu sendiri, ya. Jadi seandainya sistem LTI sudah diketahui respon impulsnya, maka untuk input-input yang lain yang sebarang kita bisa tentukan, ya. Kita bisa tentukan. Nah, kalau kita misalkan punya sistem LTI, nah ini ya, sistem LTI adalah LTI dan ini adalah input, ini adalah output, ya. Jadi impuls, respon impuls itu adalah respon sistem kalau input dari sistem LTI ini berupa impuls. Jadi kalau ini adalah impuls delta n, maka ini outputnya didefinisikan sebagai Hn. Ini merupakan nanti karakteristik dari sistem LTI itu sendiri, ya, respon impuls ini. Dan karena sifatnya yang invarian, ketika digeser misalkan menjadi delta n min k, maka respon impulsnya pun akan bergeser menjadi H n min k. Demikian pula kalau misalnya ini dikalikan dengan suatu konstanta, ya, karena sifat linear, maka outputnya juga akan tinggal dikalikan dengan konstanta yang sama, ya. Oke, jadi ini adalah sistem LTI. Jadi di sini Hn, ya, merupakan transformasi dari delta n, ya. Sementara Hn min k tentu saja juga sama saja dengan transformasi oleh sistem dari delta n min k, atau ini impuls tergeser, ya. Kita ingat lagi bagaimana delta n atau delta n min k didefinisikan, ya, di video sebelumnya sudah dibahas. Nah, seandainya respons impuls diketahui, maka kita bisa mengevaluasi atau menganalisis output dari satu sinyal sebarang. Namun dengan catatan bahwa sinyal sebarang itu kita nyatakan dulu sebagai kombinasi linear dari impuls, ya. Jadi kita ingat bahwa sinyal sebarang, ya, katakan xn. Tentu saja di sini untuk waktu diskrit, ya. Jadi sinyal sebarang untuk waktu diskrit. Jadi sesuai dengan topiknya, ya. Itu kan dinyatakan oleh sigma, di mana k-nya dari min ta hingga sampai ta hingga xk delta n min k, itu kan, ya. Nah, kalau seandainya ada input sebarang seperti ini, maka outputnya itu akan merupakan, ya, transformasi dari sinyal ini, ya. Nah, kali ini kita akan lihat dulu, ya,
sebelum ke yang bersifat lebih umum, ya. Kita akan lihat dulu bagaimana kalau misalkan kita punya input yang terbatas. Kita ketahui misalkan respon impulsnya dari suatu sistem, lalu kita punya input yang terbatas, lalu bagaimana cara menganalisis atau cara mendapatkan outputnya, ya. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan sifat dari sistem LT itu sendiri, ya. Oke, saya akan to the point ke contoh saja. Misalkan kalau kita punya sistem LTI, misalkan sistem LTI memiliki respons impuls misalkan HN adalah misalkan 1, 2, 1. Nah, tentukan respons sistem jika inputnya respons sistem jika inputnya misalkan XN sama dengan 1, 1, 1 misalnya, ya. Ini adalah apa namanya input dengan terbatas lah sedikit ininya, ya. Baik. Respon sistem atau output, ya, itu kan YN, ya. Jadi kalau ini kan delta N, maka HN adalah transformasi dari delta N. Ya, kalau diganti dengan Y, ya ini berarti XN, ya. Jadi kalau inputnya adalah sebarang XN, maka ini tinggal YN. Jadi YN sama dengan transformasi dari XN dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kita harus nyatakan dulu XN dalam ungkapan dalam ungkapan impuls, ya, sebagai kombinasi linear dari impuls, ya. Jadi XN 1,1,1. Ingat kalau tidak ada tanda apa-apa di bawahnya kan, ya, ini berarti mulai untuk N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2. Karena masing-masing koefisiennya atau nilainya adalah 1, ya, atau bobotnya adalah 1, maka langsung saja untuk N sama dengan 0 berarti ini delta N, ya kan? Untuk N sama dengan 1 ini juga koefisien 1, jadi 1 kali delta N min 1, gitu kan, ya. Dan untuk berikutnya delta N min 2, ya. Jadi ungkapan ini dalam apa atau sinyal XN ini bisa dinyatakan oleh delta N plus delta N min 1 plus delta N min 2. Jadi ini untuk N sama dengan 0, N1, N sama dengan 2. Nah, maka YN berarti sama dengan transformasi dari ini, gitu kan, ya. Transformasi dari delta N ditambah delta N min 1 ditambah dengan delta N min 2. Nah, sifat dari apa namanya linear, ya, dari sistem LTI ini sama saja dengan transformasi dari masing-masing saja. Transformasi dari delta N ditambah dengan transformasi dari delta N min 1 ditambah dengan transformasi dari delta N min 2. Nah, kemudian, ya, ini kan tidak lain transformasi dari delta N adalah HN, kan, ya. Ini adalah HN. Dan sifat dari invarian waktu atau taubah waktu ketika impulsnya tergeser, ya, ini jadi tergeser juga H-nya, ya. Respon impuls saya. Jadi berarti ini adalah HN min 1 ditambah dengan ini berikutnya berarti HN min 2. Nah, artinya
penjumlahan dari ini, dari HN-1, HN-2. Bagaimana cara menjumlahkan ini? Nah, HN-nya sendiri kan 1, 2, 1. Ya, jadi caranya begini, ini kebetulan hanya ada 3 suku. Jadi cara menghitungnya, HN-nya sendiri, HN itu tadi adalah, kurungnya saya buang saja untuk menghitung saja, kan 1, 2, 1. Maka kalau HN-1, HN-1 berarti digeser. Ini kan mulai dari N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2 ya. Nah, kalau digeser 1 berarti digeser ke kanan, berarti jadi 1, 2, 1. Kemudian HN-2 berarti geser lagi 1 lagi ya. Berarti 1, 2, 1. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kan tiga-tiganya dijumlahkan. Jadi kalau dijumlahkan, oke, kita jumlahkan ini, kita akan dapatkan ini ya, ini kan 0, 0 lah ya, ini 0. Berarti ini jumlahnya 1. Ini jumlahnya 3, ini jumlahnya 4, ini jumlahnya 3 lagi, ini 1. Jadi kita dapatkan bahwa YN yang kita cari adalah ini, ya, yakni 1,3,4,3,1. Oke, ya. Jadi ini memanfaatkan sifat dari sistem LT itu sendiri ya, linear time invariant, ya. Oke, kemudian kita coba satu lagi lah, kita lihat contoh yang kedua, ya. Contoh kedua. Misalnya respons impuls sistem LTI dinyatakan oleh ya, HN sama dengan 1 min 1 1 misalnya ya. Tentukan respon sistem ya, atau boleh output, jadi respon itu output sama aja ya, respons atau output ya, sistem jika XN akan 2 min 1 3 misalnya. Oke. Jadi pertama kita ungkapkan dulu XN dalam ungkapan impuls ya, sebagai kombinasi linear dari impuls. Ini kan berarti, nah, misalkan kita beri tanda saja ini ya, ada tandanya untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Nah, ada tanda panah ya. Ini artinya apa ini? Ini artinya bahwa untuk N sama dengan 0, nilai XN-nya adalah min 1. Ini adalah posisi N sama dengan 0, ini adalah posisi nilai XN untuk N sama dengan min 1, ini adalah nilai XN untuk N sama dengan 1. Ya. Berarti XN-nya yakni 2 min 1 3 dengan tanda panah di bawah ini, itu berarti koefisiennya 2, ini untuk N sama dengan min 1, maka berarti deltanya adalah delta N plus 1. Kemudian negatif, ini koefisien 1 untuk delta N. Nah, dan ini positif lagi, 3, berarti untuk delta N min 1. Ya. Maka YN berarti sesuai dengan ini adalah transformasi ya dari XN. Ya. Respons inputnya ya, berarti transformasi dari 2 delta N plus 1 dikurang ya,
dikurang delta N ditambah dengan 3 delta N min 1. Berarti, nah, dengan menggunakan sifat linear dan time invariant ya, maka ini sama dengan transformasi dari masing-masing, dan duanya karena konstanta boleh 2 kali transformasi dari delta N plus 1 dikurang transformasi dari delta N ditambah dengan 3 kali transformasi dari delta N min 1. Dan ini berarti 2 kali H N plus 1 ya, sifat invariannya sekarang, tadi adalah sifat linearnya ya, minus HN gitu kan ya, kemudian plus 3H N min 1. Oke, nah untuk menghitung ini, kita lihat kembali HN-nya. Ya, jadi HN, kita dapatkan 2 HN ya, maka 2 HN plus 1. Oke, kemudian kita akan hitung nanti min HN, gitu kan? Min HN, kemudian 3 HN min 1. Oke, kita mulai dari yang ini dulu, negatif HN ya. Ini kan berarti, ini dinegatifkan berarti kan? Min 1, 1, min 1 kan ya? Jadi min 1, 1, min 1. Ya. Kemudian, nah 2N kan berarti geser, HN digeser ke mana? Ke kiri. Ya. HN digeser ke kiri dan dikalikan dengan 2. Berarti ini dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 berarti 2 min 2, 2. Digeser ke kiri. Jadi dari posisi 0 digeser ke kiri. Jadi 2. Ya. Lalu ini adalah jadi apa? Min 2, 2. Sementara yang ini, HN min 1, itu berarti HN yang digeser ke kanan 1 ya, dari posisi 0 ya. Berarti dari sini mulainya nih, ya. Digeser kanan 1. Tapi dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 3. Berarti ini dikalikan 3. 3 min 3, 3 ya. Berarti ini adalah 3 min 3, 3. Posisinya belum digeser ya. Oke. Kan untuk posisi yang sama dengan 0. Tadi kan digeser 1 kanan ya, berarti apa? 3 min 3, 3. Nah, itu cara menghitungnya sederhana ya. Kalau sistemnya kalau inputnya terbatas ya. Oke, tinggal kita jumlahkan saja sekarang ya. Kita jumlahkan. Berarti ini adalah 2. Ini adalah min 3. Ini adalah berapa? 6 ya. Jumlahkan ini min 4. Ini adalah 3. Jadi kita dapatkan berarti YN-nya adalah respon sistem untuk input ini adalah 2, kemudian min 3, kemudian 6, kemudian min 4, dan terakhir 3, dengan posisi N sama dengan 0 kan di sini nih, N sama dengan 0. Berarti di sini kan ya, oke. Harus hati-hati ini ya, jadi kalau ada tanda seperti ini harus hati-hati cara ininya ya. Oke, ini cara menghitung atau menentukan respon sistem untuk input yang terbatas ya. Nah, nanti kita atau pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang akan datang, ya di video yang akan datang, kita akan lihat bahwa kalau seandainya jumlahnya sangat banyak, jadi inputnya ya itu banyak sekali ya, tentu saja menghitung dengan cara sepertinya agak sedikit repot juga ya. Kalau misalkan menuju hingga, kita bisa manfaatkan konsep deret misalnya. Dan kita juga bisa lihat bahwa nanti ternyata bahwa output itu ya akan merupakan jumlah konvolusi ya, jumlah konvolusi antara impuls dan atau antara respon impuls dan inputnya ya.
Jadi kita bisa perumum nanti ya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.